Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nihmatul Ulfa dari kelas PBB 1A. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Namun hanya beberapa saja yang saya ulas di sini. Yang pertama yaitu IRR. Pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present volume dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Nah, maka pada prinsip ini, metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal rate of return IRR harus dicari dengan real and error. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihannya yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan referensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Selanjutnya, kekurangannya, yaitu yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Itu menurut Sulianto tahun 2010. Selanjutnya adalah EIRR. Nah, Electronic Internal Rate of Return ini merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua ketentuan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present volume dari total biaya. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah apabila EIR lebih dari social discount rate atau lebih dari 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari discount rate dalam kurung 12%, maka proyek ini tidak layak. Selanjutnya adalah analisis payback period atau PP. Nah, pengertiannya adalah merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk proket tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PP. Yang pertama, kelebihan. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu PP. Selanjutnya adalah analisis likely cost atau LCC. LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Selanjutnya,
LCC bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Selanjutnya adalah periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan ketika saya membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.